hari ini saya mau sharing tentang paradox of choice. Kalau kita punya istilah itu banyak jalan menuju Roma. Kalau dalam bisnis kita lihat banyak orang selalu senang sekali punya option supaya kita punya way out yang lain. Gak cuma opsi tapi juga punya, gak cuma satu tapi punya 2, 3, 4, 5, even more than 5. Sometimes saya melihat pengusaha punya banyak opsi sampai akhirnya nggak melakukan apa-apa. So paradox of choice ini adalah sebuah ilmu yang sudah lama ya, hampir 30 tahun yang lalu itu dibuat sebuah percobaan di supermarket ya. Jadi ada supermarket yang menjual selai, tapi dibandingkan antara 6 jenis merek selai dengan 24 jenis merek selai atau selai yang berbeda merek. Nah, betul memang konsumennya lebih sering, lebih lama, dan lebih kembali lagi ke tempat yang sama untuk memilih. Tapi yang 24 lebih banyak orang yang datang dan lebih banyak orang lama di daerah departemen yang menjual selai itu. Di lorong yang menjual selai, tapi kemungkinan mereka membeli sangat jelek sekali. Intinya the paradox of choice adalah ketika Anda sebagai pengusaha terlalu banyak pilihan kemudian bingung sendiri. Saya akan sharingkan 4 cara bagaimana cara menghadapi ini. Ketika Anda punya banyak solusi, ketika Anda punya banyak alternatif. Yang pertama adalah kita bilang, yang saya bantu klien-klien saya adalah menentukan goal utamanya kita apa. So katakanlah Anda memiliki goal, mempunyai profit lebih tinggi, atau omset lebih tinggi, atau tim lebih loyal, whatever it is. Maka dari semua opsi strategi yang kita baca dari buku, dari motivator, dari coach, dari Anda lihat YouTube, Anda lihat whatever it is, dari semua macam cara, katakanlah saya menaikkan profit sekian persen, maka tentukan yang paling masuk akal bisa mencapai itu. Tidak peduli dari sisi lainnya. Misalkan, cara paling bagus menaikkan profit adalah dengan cara menjual barang yang mahal. Nah, gitu. Nah, Anda bilang, yes, ini yang paling masuk akal, coach. Kalau ini menjadi yang paling masuk akal mencapai goal mendapatkan profit, maka Anda mesti mengerjakan harga yang mesti dibayar. Let's say katakanlah untuk menjual barang yang harganya lebih mahal, maka Anda harus melatih tim Anda, Maka Anda harus mempunyai sistem yang baru untuk penjualan, buat sistem yang baru penjualan. Jadi tentukan berdasarkan goal apa. Jadi goalnya menaikkan profit, solusi yang paling bisa menaikkan profit adalah menjual barang dengan harga lebih tinggi, dengan profit lebih tinggi, just do it. Itu yang pertama. Ya, Anda bayar harganya untuk solusi yang paling sesuai dengan Anda. Jangan bingung dengan hal lain. Kemudian mikir, misalkan saya menaikkan profit tapi saya tidak mau melatih anak buah saya. Saya menaikkan profit tapi saya tidak mau menciptakan barang baru yang high margin. Saya mau naikkan profit tapi market saya nggak siap sehingga saya nggak mau mengedukasi mereka. It's getting complicated karena kita terlalu banyak harga-harga yang kita nggak mau bayar. Just pick one yang paling efektif sesuai dengan goal Anda dan bayar harganya, waktu, tenaga, uang, energi, pikiran, dan seterusnya. Cara pertama. Cara kedua yang saya bilang namanya higher goals. Higher goals ini adalah kalau Anda memiliki banyak opsi, maka tanyakan kepada diri Anda sebetulnya opsinya ini standar sudah selevel yang sama ya, katakanlah mirip-mirip opsinya, maka tanyakan apakah ada kepentingan lain yang tidak bisa kita tutup mata. Misalkan budget. Opsinya semua sama. Saya bilang, oke, kalau Anda ambil salah satu dari opsi itu, budget Anda mampu tidak membayar. Ternyata, wah, saya nggak punya budget untuk melakukan ini. Saya nggak punya budget untuk membayar ini. Ya, tentu nggak bisa diambil opsi itu. Ya, jadi higher goals itu adalah tujuan-tujuan yang lebih tinggi daripada goal Anda yang sekarang, yang akan mendominasi dan menentukan, mendikte cara Anda mencapai goal ini. Tentukan goal lebih tinggi apa. Ya, nah kebalikannya juga sama. Jadi kalau Anda punya goal yang lebih tinggi, visi Anda begitu mulia, begitu harus dicapai, begitu unggul ya menurut Anda, mau nggak mau you have to get it. Maka tentu Anda kembali ke yang pertama, yaitu Anda mesti bayar harganya. Jadi yang pertama tadi yang goalnya itu setting success goalnya seperti apa. Kedua adalah kalau Anda punya higher goals yang akan mendikte opsi dari pencapaian goal Anda yang lebih rendah. I hope ini masuk akal ya. Yang ketiga ada namanya reframing. Contoh aja lah gini ya, satu klien saya sudah lama bingung karena dia ingin membeli sebuah mesin ya. Mesin ini kan harganya mahal, mesin pabrik sebuah bisnis manufacturer, produsen gitu ya. Mesin ini harganya mahal ya, hampir 1 miliar, 800 jutaan sekian. Nah, ada beberapa merek, ada sekitar 5-6 merek dari Jepang, dari Jerman, dari Korea, dari bla bla bla. Terus dia tanya sama saya, coach ini milihnya gimana nih? Kan sama-sama bagus, sama-sama ada purna jualnya, beliau bingung memikirkan ini sampai berhari-hari. Saya bilang sama dia, Pak,
saya ganti frame of worknya, frame of thoughtnya ya. Saya reframe lah. Gimana maksudnya coach? Saya tanya ini, Pak, kalaupun ada salah beli, apakah Anda bisa meminimalisir risiko salah belinya? Maksudnya coach, kalau Anda salah beli, bisa nggak Anda jual balik? Bisa nggak Anda lego ulang? Bisa nggak Anda kurangi risikonya? Setelah saya tanya itu dia mikir, kalaupun salah beli sebetulnya saya bisa jual lagi toh barangnya bagus, paling saya rugi sekitar 5-10% lah. Oke, mari kita lihat. Kalau Anda diminta untuk memutuskan dengan cost 5-10% dari harga 800 jutaan itu, jadi tiba-tiba harganya kan tiba-tiba shoot, ya, getting very small. Maka opsi mana yang paling Anda bisa, yang masuk akal dan Anda gampang ambilnya? Nah, nggak sampai seperempat jam dia bisa mutusin, oh ya udah ini aja coach. Kalau saya mesti bertaruh dengan angka yang 5-10%, which is about ya 80 jutaan lah ya. Dari 8 juta itu diambil, paling kalau saya jual lagi ya saya rugi 80 jutaan. Kalau 80 juta ruginya ya mendingan pilihan ini aja yang B. Nah guys, this is something yang saya bilang ya, Anda mesti reframe something yang membuat Anda confused. Lihat dari sudut pandang yang lain. Tanya teman Anda, tanya mentor Anda, tanya coach Anda kalau Anda sudah punya coach untuk membantu Anda reframe. Ya, reframe. Frame itu bingkai, itu membingkai ulang. Pertanyaannya sudut pandang yang berbeda. Yang keempat adalah yang saya bilang, masukkan kategori. Jadi kalau Anda punya banyak opsi itu sama-sama kecil-kecil gitu ya, bedanya tipis-tipis, masukkan jadi satu kategori. Oh, ini kategori yang merah, ini kategori yang biru, ini kategori yang kuning. You get my point. Jadi saya kebetulan lagi gak ada contohnya nih. Poin saya adalah kalau Anda punya banyak opsi, lihat perbedaan tipis-tipis yang ada di opsi A dan B dan C, masukkan jadi satu kelompok. Kemudian opsi tipis-tipis yang beda lagi D dan E dan F tapi sama, masukkan kelompok kedua. Sehingga Anda membuat opsi yang banyak menjadi sedikit. Oke, so rule of thumb-nya ya. Kalau Anda punya opsi banyak, make it sampai di level maksimum 5 opsi. Di atas 5 pasti Anda bingung ya. Jadi tugas Anda sebagai owner adalah membuat maksimum 5 opsi. Maksimum 5, 3 sampai 5 itu the best. Di bawah 3 biasanya kita kurang mengerjakan PR dan kurang hati-hati mengeksplor opsinya. Di atas 5 berbahaya, membingungkan sekali dan Anda bisa nanti masuk ke paradox of choice di mana Anda malah nggak melakukan sesuatu dan memutuskan apapun juga. Oke, that's it guys. Semoga bermanfaat. I'll see you tomorrow. Bye-bye.